Lestari dari kelas IFD 21. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan project deep learning mengenai prediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia atau BRI menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Data saham yang digunakan diambil menggunakan library YFinance. Kemudian data tersebut akan diproses dan digunakan untuk melakukan training serta testing pada model LSTM. Setelah menjelaskan materi melalui PowerPoint, saya juga akan mendemonstrasikan secara langsung program yang telah dibuat menggunakan Google Colab. Project yang saya buat berjudul Prediksi Harga Saham BRI menggunakan LSTM. Pada project ini, LSTM digunakan untuk mempelajari pola dari data historis harga saham BRI. Kemudian model yang sudah dilatih digunakan untuk menghasilkan prediksi harga saham. Selanjutnya, hasil prediksi akan dibandingkan dengan harga aktual untuk melihat bagaimana performa model yang digunakan. Lanjut, harga saham merupakan salah satu jenis data time series karena nilainya berubah berdasarkan waktu. Perubahan harga tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga pergerakannya cukup kompleks. Salah satu metode deep learning yang saya gunakan untuk mempelajari pola data berurutan adalah long short term memory. Oleh karena itu, pada proyek ini saya mencoba menerapkan LSTM untuk memprediksi harga saham BRI berdasarkan data historis yang tersedia. Lanjut. Tujuan dari proyek ini adalah membuat model prediksi harga saham BRI menggunakan metode LSTM. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan proses pengolahan data time series, mulai dari pengambilan data, pre-processing, pembentukan data training, testing, pembuatan model, sampai melakukan evaluasi terhadap hasil prediksi. Dengan begitu, kita dapat melihat apakah model LSTM mampu mengikuti pola pergerakan harga saham BRI. Lanjut. Dataset yang digunakan merupakan data historis saham Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BWRIJK. Data diperoleh menggunakan library YFinance dengan rentang waktu dari 20 Januari 2019 sampai 30 Januari 2026. Dari data tersebut, variabel utama yang digunakan dalam proses prediksi adalah close, yaitu harga penutupan saham. Penggunaan YFinance juga mempermudah proses pengambilan data karena data dapat langsung diakses melalui program. Lanjut. Sebelum data dimasukkan ke dalam model LSTM, dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Pertama, dengan data harga penutupan atau close dipilih sebagai data utama. Setelah itu, data dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1 menggunakan min-max scalar. Normalisasi dilakukan agar skala data lebih sesuai untuk proses training model. Selanjutnya digunakan sequence sepanjang 60 data sebelumnya untuk memprediksi data berikutnya. Dataset kemudian dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Lanjut. Selanjutnya data arsitektur model LSTM yang digunakan. Model dibuat secara sekuensial dengan 2 layar LSTM. Layar LSTM pertama memiliki 50 unit, kemudian dilanjutkan dengan layar LSTM kedua sebanyak 50 unit. Setelah itu terdapat lens layer sebanyak 25 unit, dan terakhir output layer sebanyak 1 unit yang digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi harga saham. Model kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan loss mean square error. Lanjut. Setelah model selesai dibuat, tahap berikutnya adalah proses training dan testing. Data training digunakan agar model dapat mempelajari pola pergerakan harga dari data historis, sedangkan data testing digunakan untuk melihat kemampuan model ketika melakukan prediksi terhadap data yang tidak digunakan sebagai target training. Setelah proses training selesai, model digunakan untuk menghasilkan prediksi pada data testing. Hasil prediksi tersebut kemudian dikembalikan dari skala normalisasi ke nilai harga aslinya agar dapat dibandingkan dengan harga aktual. Lanjut. Di bagian ini tunjuk grafik. Pada slide ini dilihat hasil prediksi yang diperoleh dari model LSTM. Grafik menampilkan data training, harga aktual pada data testing, dan hasil prediksi dari model. Dari grafik tersebut dapat lihat bahwa garis hasil prediksi secara umum mampu mengikuti arah data pola pergerakan harga aktual.
walaupun pada beberapa bagian masih terdapat perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Hal tersebut wajar karena model melakukan prediksi berdasarkan pola yang dipelajari dari data historis. Lanjut, untuk mengevaluasi hasil prediksi pada proyek ini digunakan root mean square error atau RMS. RMS digunakan untuk mengukur besarnya selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai aktual. Berdasarkan nilai program yang telah dijalankan, diperoleh nilai RMC sebesar 156,96. Nilai ini menunjukkan bahwa masih terdapat selisih antara hasil prediksi dan harga aktual. Karena itu, selain melihat nilai RMC, hasil model juga dapat dilihat melalui grafik perbandingan antara harga aktual dan hasil prediksi. Lanjut, berdasarkan hasil pengujian, model LSTM dapat menghasilkan prediksi yang mengikuti pola pergerakan harga saham BRI pada data testing. Jika dilihat dari grafik, garis hasil prediksi berada cukup dekat dengan pergerakan harga aktual pada banyak bagian, walaupun terdapat beberapa titik dengan selisih yang lebih besar. Kemudian berdasarkan evaluasi diperoleh RMS juga sebesar 156,96. Jadi dapat dikatakan bahwa model sudah mampu mempelajari pola dan data historis dan menghasilkan prediksi. Tetapi hasil prediksi tetap memiliki error dan tidak selalu sama dengan harga sebenarnya. Lanjut, dari proyek yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode long short term memory dapat diterapkan untuk melakukan prediksi harga saham BRI berdasarkan data historis. Data diperoleh menggunakan Yefinance, kemudian dilakukan pre-processing, pembentukan sequence, pembagian data training dan testing, training model serta proses prediksi. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai RMC sebesar 156,96. Secara visual, hasil prediksi juga mampu mengikuti pola pergerakan harga aktual dengan cukup baik, meskipun masih terdapat selisih pada beberapa periode. Selanjutnya saya menunjukkan implementasi program tersebut secara langsung melalui Google Colab. Kita ganti. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan secara singkat program prediksi harga saham BRI menggunakan LSTM yang saya buat melalui Google Colab. Oke. Pada bagian awal, saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan seperti Yefinance untuk mengambil data saham, Pandas dan NumPy untuk pengolahan data serta TensorFlow, dan Keras untuk membangun model LSTM. Selanjutnya, program mengambil data saham BRI dengan kode bbri.ck menggunakan Yefinance. Data yang digunakan adalah harga penutupan atau close. Setelah itu dilakukan pre-processing dengan min max scaler, kemudian data dibagi menjadi sekitar 80% data training dan 20% data testing. Model menggunakan 60 data suplemen untuk memprediksi nilai berikutnya. Berikutnya adalah pembuatan model LSTM. Model terdiri dari dua layer LSTM masing-masing 50 unit, kemudian dense layer 25 unit, dan satu output. Setelah model dibuat, dilakukan proses training menggunakan data yang telah disiapkan. Setelah training selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing. Hasil prediksi kemudian dikembalikan ke skala harga normal aslinya agar dapat dibandingkan dengan harga aktual. Bisa lihat di sini, dari hasil pengujian diperoleh 342 data testing dan 342 hasil prediksi dengan nilai RMC sebesar 156,96. Program juga menampilkan contoh hasil prediksi terakhir. Sebagai contoh, pada 30 Januari 2026 harga aktual sebesar Rp3.810, sedangkan hasil prediksi sekitar Rp3.835. Kemudian hasilnya divisualisasikan melalui grafik. Dari segi grafik dapat dilihat bahwa hasil prediksi secara umum mampu mengikuti pola pergerakan harga aktual, meskipun masih terdapat selisih pada beberapa bagian. Dengan demikian, proses pengambilan data, preprocessing, training, prediksi, hingga evaluasi model telah berhasil dilakukan. Demikian presentasi dan demonstrasi proyek prediksi hasil BRI menggunakan metode LSTM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai RMC sebesar 156,9 dan hasil prediksi secara visual mampu mengikuti pola harga aktual. Sekian dari saya, terima kasih.